Selamat pagi para sobat tani Indonesia. Pagi ini saya akan mengajak para sobat tani untuk melihat perkembangan dari jambu kristal kita. Nah, ini para sobat tani lihat, ini bunganya banyak sekali para sobat tani. Ini ada serangga yang sedang menyerbuki. Ini ramai sekali nih, banyak. Di pagi ini serangga-serangganya, bunganya bermekaran semua ini para sobat tani. Nih, serangga ya. Jadi, ini bunganya sedang mekar, semuanya sudah kita jadikan. Jadi serangga yang melakukan penyerbukan ini para sobat tani bisa lihat itu beragam. Ini saat ini paling tidak ini ada 3-4 jenis serangga yang melakukan penyerbukan. Jambu kristal ini para sobat tani yang milik kita ini kalau sudah mateng di pohon itu rasanya mirip-mirip seperti apel, jadi gurih dan beda jauh dengan jambu batu atau jambu kampung. Ini kita sudah pernah panen 2 kali. Ini harga jambu kristal ini kita jual ke pengepulnya per kilo itu 12.500. Tapi kalau yang besar dan mulus itu pengepulnya beli 20.000 per kilo. Makanya sekarang tanaman jambu kristal ini para sobat tani kita bungkus pakai brongsong buah. Nanti saya ajak para sobat tani untuk melihat buah-buah yang sudah kita bungkus. Ini sobat tani lihat, ini serangga yang melakukan penyerbukan ini repot sekali nih, banyak. Nah, ini yang sudah sehari kemarin, jadi dia bunganya sudah layu dan sudah diserbuki. Nanti kalau para sobat tani lihat, ini dalam satu tangkai bunga ini ada 3 ya. Nah, ini nanti salah satu, biasanya ini ada yang gugur, jadi nanti yang jadi hanya 1 atau 2 aja. Ini rata-rata setiap tangkainya bunganya itu 3. Ini saya lihat, ini jatuh 1 nih. Ini 3 nih para sobat tani, jatuh 1. Jadi dari 3 ini biasanya yang jadi itu 2 aja. Nah, ini saya lihat kan, ini sobat tani bisa lihat ini ada 3 ya. 3 nanti yang jadi ini, nah itu sudah mulai rontok, 1 atau 2 aja. Nah, jadi buah-buah yang tumbuh di cabang-cabang kecil itu tidak kita jadikan, supaya buah yang terbentuk itu besar. Jadi kalau dia tumbuh di cabang kecil, nanti buahnya juga kecil. Nih sobat tani bisa lihat, ini serangga yang sedang asik mengambil sari madu dari bunga jambu kristal. Baik, kita ke tanaman lainnya, kita lihat yang ada brongsong buahnya.
Nah ini sobat tani lihat, di buah yang sudah besar ini sudah kita bungkus. Ini bungkus buahnya, lihat ini besar, pakai bungkus buah. Nah ini untuk menjaga supaya kualitas buahnya bagus dan terhindar dari serangan hama dan juga penyakit. Nah ini lihat, nah ini sudah besar ini sobat tani. Wow, jadi ini asalnya juga 3 nih, satu ini tiga bunga, tapi yang jadi 1. Kalau saya sedang sempat juga saya seleksi langsung di bunga-bunga yang 3 itu, langsung saya potong. Nih petani bisa lihat, ini berongsong buahnya. Ini berongsong buah nih, bungkus buah ini sobat tani cukup mahal. Ini saya belinya online. Itu satu buahnya, satu bungkus ini ukuran M itu 1000 perak. Tapi keunggulannya ini berongsong buah ini bisa kita pakai untuk 3 sampai 5 kali. Asal aja kita hati-hati ketika memasang dan memanennya nanti. Jadi kalau kita panen hati-hati sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Jadi dia seperti ini para sobat tani, diikat. Ini ada ikatannya ya, mirip-mirip kawat ya, dipelintir sehingga dia terikat. Nih ya, yang kuning ini ikatannya. Nah jadi tanaman jambu kristal ini para sobat tani, selain kita beri NPK juga kita beri kapur. Itu sobat tani bisa lihat masih ada bekas kapur ya. Kita pupuk dengan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang yang kita pakai ini jenis kotoran kambing yang sudah difermentasi. Nih, di buahnya banyak para sobat tani. Nah, untuk memacu terjadinya pembungaan ini supaya bunganya lebih cepat, itu kita lakukan pemangkasan. Ini sobat tani bisa lihat ini. Ini bekas kita pangkas. Nih. Jadi kita sisakan kira-kira 3 buku. Nah, ini lihat. Ini semuanya sudah kita pangkas. Jadi semua cabang-cabang yang kita pangkas ini menghasilkan buah. Tinggal tugas kita adalah menseleksi mana buah-buah yang bagus dan tumbuh di cabang-cabang yang besar, itu yang kita jadikan buah, atau buahnya terus kita pelihara. Ini sobat tani lihat, ini semuanya bekas dipangkas. Nah ini yang dipangkas tapi bunganya belum keluar. Ini sudah, nih sudah semua. Jadi untuk jambu kristal ini para sobat tani, untuk merangsang pembungaannya atau untuk supaya memacu bunganya keluar itu gampang sekali. Kita hanya melakukan pemangkasan. Jadi semua cabang yang kita pangkas ini sudah hampir 100% itu menghasilkan bunga. Jadi para sobat tani yang ingin budidaya jambu kristal tidak begitu sulit. Nah, hama yang sering terdapat pada jambu kristal ini para sobat tani itu antara lain semut. Ini semut rajin sekali dia menaruh telurnya di jambu kristal kita ini. Ya, jadi sobat tani harus rajin juga, rutin menyemprot ya. Untuk jamur, alhamdulillah, atau serangan penyakitnya alhamdulillah itu sampai saat ini para sobat tani tidak kita temukan. Nah sebelum kita punya berongsong ini, buahnya kita bungkus pakai bungkus kertas nasi para sobat tani ya. Jadi pakai bungkus kertas nasi ini juga bisa. Ini buahnya besar nih sudah.
tapi kelemahannya hanya bisa 1 kali pakai. Jadi 1 kali pakai ini sudah rusak, bahkan belum panen juga ada yang sudah rusak karena terkena air hujan. Nah, kemudian kita juga melakukan pencangkokan para sobat tani. Jadi cabang-cabang yang tidak produktif atau cabang yang terlalu rendah seperti ini kita, daripada dia kita buang atau kita pangkas, jadi kita cangkok untuk memperbanyak tanamannya. Jadi ini cabang ini para sobat tani, ini kan terlalu rendah. Kalau dia berbuah, buahnya itu akan menggelantung ke bawah. Jadi ini rendah sekali. Jadi makanya ini kita cangkok aja yang cabang-cabang tidak produktif ini, atau cabang yang kurang bagus kalau kita jadikan pelihara buah. Nah, ini kita cangkok. Jadi dia buahnya rendah. Ini juga, ini kita cangkok. Jadi daripada dia terbuang kan sayang, kayaknya kita cangkok. Jadi rencananya ini akan kita tambah lagi jambu kristal kita ini sekitar 100 batang lagi, hingga jumlahnya menjadi sekitar 200 batang. Para sobat tani, jadi tanaman jambu kristal kita ini kita tanam secara polikultur. Jadi di sini ada durian, tanaman utama kita durian. Kemudian ada jeruk dekopon, ada alpokat. Nah, jadi tentu saja kita atur jarak tanamnya. Jadi kita atur jarak tanamnya. Ini kita jarak tanam tanaman duriannya 12,5 kali 12,5, dan antar sisi itu bisa kita sisip jambu kristal dan jeruk dekopon. Sedangkan pada sisi diagonal kita taruh alpokat. Jadi dia sistemnya polikultur. Nah, jeruk dan jambu kristal ini struktur pohonnya kan kecil, tidak sebesar durian. Jadi bisa kita taruh di sisi-sisi ya. Ini sobat tani bisa lihat ini tanaman durian kita. Nah, ini durian. Ini durian. Kemudian di sisinya antar durian di ujung itu, sobat tani bisa lihat itu satu lagi durian. Nah, satu ini durian. Nah, antar durian kita taruh jeruk dekopon atau jambu kristal. Jadi satu sisi jeruk dekopon, sisi yang lainnya kita taruh jambu kristal. Jambu kristalnya sudah kita pasang brongsong. Ini banyak yang sudah besar-besar ini. Ada 3, 7, 10, 13. Jadi ada 13 bungkus buah yang kita jadikan. Itu ukurannya sama besar. Nah, ini sudah kita pangkas. Sudah mulai keluar tunasnya tapi bunganya belum. Tapi ini sudah. Sobat tani. Dan sobat tani yang berminat untuk budidaya jambu kristal, silakan mencoba. Sebab budidaya jambu kristal ini tidak sulit dan cara kerjanya juga sederhana. Kemudian dia juga cepat berbuah dibandingkan dengan tanaman alpokat atau tanaman durian. Jadi kalau jambu kristal ini umur 1 tahun, jadi pohon ini umur 1 tahun ini para sobat tani, ini sudah bisa berbuah dan bisa berproduksi. Sehingga kalau sobat tani berinvestasi nggak begitu lama juga, 1 tahun sudah mulai bisa jual. Demikianlah jumpa kita, semoga bermanfaat. Salam Tani Indonesia.